Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bertemu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendatangkan keberkahan bagi kita, menambah iman kita sekaligus menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin cerita tentang bangunan masjid ini insya Allah dimulai dibangun tahun 2018, membuat pondasinya 2018, kemudian diansur-ansur pada tahun 2023 bulan 3 masjid ini bisa diresmikan dan dimanfaatkan dengan seluasnya. Sebenarnya keinginan membuat masjid ini sudah lama di hati Bapak untuk buat masjid ya. Tapi baru di 2018 ada gerak untuk mulai mengerjakannya. Sebab bila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, bila itu kemana pergi, masjid lah yang dibuatnya. Kalau masjid itu bagus, ramai, dicintai masyarakat, sehingga masyarakat itu akan jadi baik, masyarakat akan berubah. Tapi kalau pengurus masjid acuh tak acuh dengan masjid, kadang masjid diurus, kadang yang akan azan tidak ada, imam tidak ada, kadang-kadang air juga tidak ada, masjid itu tidak berkembang. Jadi Bapak memohon kepada Allah dulu, kiranya Allah izinkanlah Bapak membuat masjid ya. Izinkan membuat masjid juga masjid yang bisa diramaikan, masjid yang disukai oleh masyarakat banyak, bukan masjid yang sifatnya tertutup. Masjid kita ini insya Allah dibuka 24 jam. Tidak ada tutupnya, 24 jam terbuka. Siapa yang mau datang silahkan datang. Dan kita juga menyediakan tempat nginap, tapi tidak banyak ya, sayang tidak banyak. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita banyakkan tempat nginap, sehingga orang-orang senang di masjid ini. Pernah pengalaman Bapak waktu Bapak ke Jakarta ya. Pernah kami ke Jakarta, di perjalanan sopir sudah mengantuk sekali. Bapak juga sudah mengantuk, nggak tahan. Alhamdulillah nampak di pinggir jalan itu ada masjid. Lalu kami singgah di situ. Kami gedor pintu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kemalaman, boleh kami malam di sini? Boleh Pak. Silakan malam di sini. Di waktu itu saya menikmati betul. Saya pikir ya umat Islam ini kalau dia keluar, tidak usah ke hotel, masjid cari. Kalau kita cari masjid, kita bisa terakhir kita pulang mungkin kita berimbang agak sedikit, tapi kita sudah menambah perlamuan silaturahmi dan kita sudah bahagia. Jadi masjid ini insya Allah mudah-mudahan yang Bapak rencanakan juga seperti itu. Kalau bisa masjid ini bisa menerima tamu sebanyak-banyaknya, datanglah. Kalau bisa kita usahakan fasilitasnya yang semampu kita, sehingga memang umat Islam ini nyaman. Dan melalui masjid ini ingin mengajak semua pengurus masjid ya, semua umat Islam yang dalam perjalanan jangan tidur di hotel. Tidak perlu kita tidur di hotel, kita tidur di masjid. Kalau kita tidur di masjid kita dapat pahala. Kalau kita tidur di masjid kita bisa iktikaf, banyak untungan sekali. Dan tambah lagi kalau kita tidur di masjid kita silaturahmi dengan pengurus masjid, kita akan lebih akrab lagi. Dan kita bisa mengajak, kalau Bapak datang nanti ke kota kami di Padang, Bapak silakan tempat ke sini. Jadi banyak hal-hal yang kita buat dengan masjid ini. Itulah rencana Bapak sebenarnya, ingin membuat masjid ini. Alhamdulillah izin Allah. Begitu juga dalam pembangunan masjid ini, anak-anak Bapak ada yang mengatakan, berat Pak, kalau masjid mau model gini kan kita buat, berat Pak, lama waktunya, banyak biayanya. Lalu Pak katakan, kata Allah dalam Al-Quran, Isramaita wala ramaita walakina, kamu lemparkanlah, bukan kamu yang melempar, kami yang melemparkan, kata Allah. Kalau Allah yang melemparkan, mana ada yang sulit, mana yang susah. Di keyakinan kita kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu insya Allah tidak dengan sombong, tidak dengan takbur, dan benar-benar menghadapkan reda Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masjid ini. Dalam perjalanan 3 bulan ini insya Allah masjid kita ini ramai. Setiap pagi itu jemaah kita ada sekitar agak 200 orang subuh. Belum penuh, setengah sedikit. 200 orang subuh itu setelah salat subuh itu ada snack, ada makanan, ada itu. Itu juga sekali seminggu kita buat pengajian hari Selasa. Itu kita undang masyarakat lebih banyak dan kita usahakan. Jadi bagaimana kita berkorban, mengusahakan supaya umat itu cintalah dia kepada masjid, sayanglah dia kepada masjid, mau dia berjuang dalam masjid. Sebab masjid inilah kekuatan kita. Allah mengatakan ya nanti di akhirat itu ada 7 golongan yang akan Allah lindungi. Salah satunya orang yang cinta kepada masjid. Cinta dia kepada masjid, di hari gelapnya akhirat nanti Allah tanamkan rasa kenikmatan luar biasa bagi orang-orang yang membangun masjid, orang-orang yang mengurus masjid, pokoknya yang
kecintaannya kepada masjid, maka Allah berikan dia satu kehebatan yang luar biasa, luar biasa. Untuk itu, Bapak sebagai orang yang tua mengajak semua kita umat Islam, mari kita bangun masjid, kita ramaikan masjid, kita olah masjid itu sebaik-baiknya. Kita buat masjid itu tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang disukai oleh banyak orang. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kemampuan untuk bisa kita membuat masjid yang begitu, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau itu kemana beliau pergi, masjidlah yang dibangunnya, masjidlah yang dibangunnya. Di umat Islam, kalau Bapak anjurkan sekali lagi, kalau bisa, kalau kita dalam perjalanan, tak usah tidur di hotel, tak usah tidur di mana-mana, tidur di masjid. InsyaAllah pengurus masjid akan sedia menerima kita, akan senang hati menerima kita, akan bahagia juga menerima kita. So bagaimanapun kita umat Islam, walaupun kita kadang-kadang belum kenal, tapi karena Islam yang kita anut itu menjadikan kasih sayang yang luar biasa. Rasanya kita hanya sekali bertemu, tapi rasanya sudah sahabat lama, begitu hebatnya pengaruh kejiwaan kita dalam Islam. Demikianlah sedikit penjelasan bagi saya. Semua kita umat Islam, Allah jadikanlah kita umat yang cinta masjid, meramaikan masjid, dan kenangan hidup kita lah di masjid sebagai ikan dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.